Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam pada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Sampai keserimpet, karena Mbak Audrey juga keserimpet tadi. Nular ya Mas. Jadi ikutan serimpet nih. Yes, yes, yes. Karena memang hari ini hektik banget gitu ya. Mungkin Ya. untuk small listeners juga yang apa ya, melakukan aktivitas di tengah kota, rasanya kemacetan tuh, aduh hari ini cukup padat gitu ya. Apalagi ada pelantikan DPR juga hari ini. Ya. Semoga tetap bisa enjoy gitu menikmati malam harinya. Dan pastinya malam hari ini kita juga mau tahu nih bagaimana sebenarnya kondisi market, apakah juga cukup menarik nih Mas untuk kita update ya di Ya. satu minggu belakang. Silakan Mas Ryan. Ya, kita mulai dari hari ini dulu ya. Kita coba pergi ke Bursa Efek Indonesia. Jadi ditutup di level 7.642 dan level ini mengalami penguatan 1,52%. Jadi dari awal mula dibuka sampai tutup itu terlihat bahwa terus mengalami kenaikan. Jadi Mhm. membentuk satu anak tangga naik sepanjang satu hari. Nah, kalau kita lihat secara satu minggu, sebenarnya kita mengalami penurunan sebesar 1,75%. Jadi kenaikan pada hari ini itu cuma berusaha untuk kembali ke posisi level minggu lalu, yaitu di level 7.778, dan itu pun masih cukup jauh ya. Kenapa? Karena kita pada saat ini level 7.642. Tapi hal yang juga perlu kita perhatikan itu juga dalam satu bulan kita dalam teritori negatif, yaitu minus 0,68% untuk indeks harga saham gabungan. Nah, ini mungkin kalau ditanyakan relate-nya dengan apa, relate-nya adalah sebelum pada kenaikan saat ini sebenarnya sudah ada kenaikan yang cukup tinggi. Nah, ini selalu saya bilang bahwa setiap berita yang positif dan negatif itu kadang-kadang apakah berita yang dihembuskan itu menjadi walaupun positif tapi masyarakat sudah duluan untuk masuk, sehingga berita positifnya ini terasa basi gitu. Jadi malah marketnya turun pada saat berita itu diumumkan gitu. Tapi ada juga ketika berita diumumkan ya mulai mengalami kenaikan. Nah, itu kan jadi beritanya jadi leading di depan seperti Yes. itu ya. Nah, sekarang kalau kita pergi bahas apa coba sekarang? Currency kali ya. Kalau Boleh. currency kita melihat bahwa sebenarnya secara kurs tukar ya US dollar terhadap Indonesian rupiah atau rupiah ini sebenarnya kita dalam posisi satu minggu ini dalam posisi yang melemah. Jadi pelemahan kita itu tadinya di level 15.100 kecil, yaitu 15.109 dalam satu minggu, itu sudah mulai melemah ke level 15.195, meskipun teritori ini kan teritori yang cukup jauh di level 16.000 ya. Mhm. Jadi sebenarnya masih ada di level 15.000 bawah ya, seperti itu. Dan sebenarnya kita telah mengalami penguatan yang cukup baik dalam 3 bulan terakhir juga untuk kurs tukar kita. Nah, kalau kita mau geser, kita bisa lihat dari emas dunia. Emas dunia ini selama satu hari Mhm. itu mengalami kenaikan terus-menerus di level 2.654 US dollar per troy ounce, dengan kondisi satu minggunya saja terkoreksi tipis, tapi baik 136 year to date itu adalah kalau dihitung dari awal tahun 2024 sampai dengan detik ini, Mhm. detik ini biar kelihatan Oke. keren ya, itu kita sudah mengalami kenaikan sebesar 28%. Jadi Ah. investor emas pasti banyak yang happy melihat kenaikan seperti ini. Jadi paling enak kalau investor emas Indonesia itu adalah harga emas dunia menguat, dolar menguat. Wah, itu Mhm. berarti double keuntungannya. Oke. Seperti itu. Nah, mungkin sedikit kita melipir ke Betul cryptocurrency ya. ya. Mungkin kita bahas sedikit yaitu di level bukan level ya, itu Bitcoin terhadap USDT ya. Mhm. Jadi ada pair antara Bitcoin ya dengan stablecoin ya, yaitu sekarang pada level 63.768. Jadi teritori kenaikannya Bitcoin itu sudah mulai ditinggalkan dari 2 hari yang lalu. Jadi mulai berada di area area support ya, boleh dibilang. Kalau misalnya Bitcoin bisa bertahan dalam fase ini, mungkin dia akan kembali menguji sampai dengan level berapa ini? Level 66.000, bahkan bisa 67.000. Jadi Oke. kripto itu bisa 3.000 USDT ya, itu Mhm. 3.000 US dollar per satu BTC dalam rentang 3 hari saja. Mhm. Jadi memang kenaikannya dan penurunannya juga cukup dalam seperti itu. Oke, itu dia sedikit update ya terkait dengan kondisi pasar small listeners dari berbagai mungkin instrumen. Nah, hari ini Ya, kita membahas tentang satu, mungkin kita ambil study case juga nih ya Mas ya, ya, dari salah satu pemain basket handal yaitu Michael Jordan small listeners, ya, yang ya, ternyata dia punya aset satu buah rumah gitu ya,
yang cukup mewah yang Ya, dijual awalnya pada harga 439 miliar di 2012 dan ya. laku di tahun ini dengan harga 225 miliar rupiah. Wah, ini Aha, turun ya? cukup menarik, turun setengah harga, Mas Ryan. Ya, Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya sebenarnya apa yang membuat harga ini turun dan cukup lama gitu ya. Padahal kalau ngelihat apa namanya fasilitasnya ini sangat mewah gitu ya. Bahkan kamar iya, tidur. kamar mandinya ada belasan biji. Betul, kamar tidurnya aja ada ruang keluarga dan dapur masing-masing. Cukup menarik. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya tentang case Michael Jordan yang jual rumahnya, small listeners, ternyata laku di 12 tahun kemudian dan harganya miring banget gitu ya. Seperti diskon 50% lagi cuci gudang gitu Mas Ryan. Ini cukup menarik gitu ya karena kalau kita lihat dari fasilitas, dari lokasinya kayaknya cukup menarik gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya yang membuat harga tersebut bisa jatuh gitu. Mungkin ini juga jadi catatan untuk teman-teman yang ingin invest di properti ya, Mas. Silakan. Ya, baik. Baik, saya akan coba ambil pertama kali hal yang kita perlu ketahui bahwa apapun investasi itu selalu ada risikonya, Oke. ya. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa investasi emas itu tidak akan pernah turun, Mhm. ya. Berbagai macam iklan apapun yang kita bicarakan Ya. dengan yang namanya teori supply dan demand pada emas, teorinya adalah uang kertas adalah dulunya emas, itu mau apapun rumusnya tetap saja kalau kita ambil dalam posisi snapshot ya. Snapshot itu artinya ya SI seperti yang ada di layar kita, kita selalu dengan random pasti akan melihat dia pernah naik dan dia pernah turun. Oke. Ya tapi kalau ditariknya terlalu kebangetan, misalnya dalam 100 tahun harga emas ya naik. Oh iya benar, itu terlalu kebangetan. Tapi kan Yes. apa iya kita akan hidup 100 tahun? Kan seperti Mhm, itu. Jadi mhm. pasti akan ada naik dan turun pada semua instrumen investasi. Iya, termasuk properti juga. Oke. Ya, nah kalau kita bicara mengenai properti, kita harus tahu dulu yang mana yang selalu mengalami kenaikan atau cenderung mengalami kenaikan. Kalau kita bicara mengenai properti itu kan bentuk dan wujudnya ada banyak. Ya. Ada tanah, ya, ada rumah, ada yang namanya gedung Gedung, yes. perkantoran, atau yang hybrid itu mungkin ruko, Mhm. ada bisa disebut SOHO, small office, home office, kan ada begitu ya. Yes. Lalu ada apartemen, setelah apartemen ada apartel, apartemen hotel, ada lagi bergeser ke kios. Itu ada banyak sekali variannya. Tapi yang perlu kita ketahui yang cenderung mengalami kenaikan itu adalah karena tanahnya terbatas di dunia, Mhm. penduduknya bertambah. Jadi kalau di satu daerah penduduknya berkurang, sebenarnya demand terhadap tanah akan turun. Oke. Kalau demand terhadap tanahnya naik, ya diakibatkan karena jumlah penduduk yang bertumbuh juga yang menyebabkan tanahnya makin sempit dong, kan dihuni oleh orang yang jumlahnya makin banyak. Mmm. Nah, jadi ketika kita bicara mengenai yang cenderung naik sebenarnya adalah tanahnya, harganya. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai bangunannya, nilai daripada bangunan tersebut atas uang yang kita sudah bayarkan ya akan turun mengikuti apa? Tingkat kebobrokan pada properti tersebut pada waktunya. Ya. Iya dong, yang namanya kita pakai ada kita cat, kita Mhm. plester, apa ya akan selalu seperti iklan pertama kali kita ngecat? Ya kan Nggak kagak. mungkin ya. Pasti lama-kelamaan akan Pudar. kusam ya. Mhm. Iya, lebih ajaibnya lagi kalau tidak ditinggali sama ditinggali, tidak ditinggali lebih cepat hancur Iya, daripada ditinggali. ditinggali. Mhm. Ya, ditinggali sama makhluk yang bukan manusia akan lebih cepat hancur ternyata daripada Betul. ditinggali oleh orang. Iya. Iya. Nah, itu dalam bahasa ekonomi disebut namanya adalah penyusutan. Mmm. Ya, bangunannya mengalami penyusutan dipakai dan tidak dipakai. Ya. Tanahnya betul cenderung mengalami kenaikan. Nah, hal yang perlu kita perhatikan lagi dalam investasi, selain pasti akan ada yang turun dan naik dalam satu waktu, kita juga mesti berbicara mengenai apa? Namanya adalah likuiditas. Mhm. Jadi apa yang disebut dengan likuiditas adalah kecairan. Cair itu bagaimana? Cair itu adalah gampang meresap, gampang untuk berpindah, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai emas, apakah emas itu liquid? Emas itu liquid, walaupun bendanya padat. Loh, ini teori fisikanya salah nih. Iya, jangan diambil teorinya jadi campur sari, nanti Mhm. bingung. Maksudnya liquid di sini adalah kapanpun kita punya emas, kita bisa segera menjadikan itu sebagai uang, Uang, dapat ya. menguangkan dengan cepat. Makanya kayak namanya paling cair adalah cash. Ya dibandingkan rekening yang ada di bank. Kalau di bank kan tunggu sebentar ya, saya masih Mhm. transfer dulu. Sekarang lumayan udah eranya digital. Tapi kalau dulu, oh iya saya punya uang loh, rekening saya ada 10 juta.
ya tetap aja kita perlu ngambil dulu ke ATM kah, kita perlu pergi tarik tunai dulu atau dimanapun lah bentuknya. Artinya adalah ada sesuatu yang perlu waktu untuk dicairkan. Ya. Lah kalau ngomong-ngomong mengenai properti, pertanyaannya, apakah properti segampang itu untuk dicairkan? Wah, Belajar dulu dari Michael Jordan kali ini. ya. Walaupun rumahnya mentereng harga 400 miliar pun, ternyata butuh waktu 12 tahun. Mhm. Kalau ternyata super BU ya, Michael Ya, Jordan. Dan itu kepepet pun ya. juga sudah super BU loh. Iya. Kenapa? Karena 450 tinggal separuh, berarti kan dalam 12 tahun, kita anggap 10 tahun. Mhm. Kalau 10 tahun, ternyata harga properti tersebut plus tanahnya adalah turun 50%, berarti kalau 50% dibagi 10, berarti rata-rata setiap tahun turun 5% loh. Iya. Nah, jadi ada sesuatu yang harus kita sadari bahwa properti itu yes betul adalah suatu investasi yang mau generasi kapanpun mengakui karena katanya aman ada barangnya, Mhm. ya kan? Karena ada mindset yang ada barangnya disebut aman kan? Ya. Nah, itulah properti yang aman, tapi adalah suatu aset yang tidak liquid, sulit untuk dijual. Mhm. Kalau pas mau beli iklan paling bagus, lusa udah naik, tinggal stok terakhir, itu mah bukannya barangnya, itu udah kena teori marketing, ilmu Oke. marketing yang dipakai, juru selling gitu loh. Nah, jadi ketika kita mengetahui bahwa tidak ada satupun investasi yang selalu untung. Yang kedua, kita juga mengetahui bahwa yang namanya investasi properti adalah sesuatu yang tidak memiliki likuiditas yang tinggi, seperti kita mungkin menabung uang, ataupun kita beli saham, ataupun kita membeli emas. Ada poin yang ketiga yang kita harus ketahui juga. Nah ini mau nanya dulu apa kita lanjut? Boleh lanjut aja, Mas. Oke, jadi Yes. gini, ketika kita berbicara mengenai poin satu, poin kedua, poin ketiga itu kita harus tahu ada investasi yang bisa menghasilkan uang ketika kita tidur. Oke. Ada investasi yang sebenarnya menghasilkan uang ketika dia dijual. Tapi selama kita tidur dia nggak pernah menghasilkan uang buat kita. Cuma kelihatannya dia itu profitable buat kita. Kapan profit? Kalau dijual. Mhm. Contoh sekarang, saya beli emas deh, harga emas tahun 90-an, mungkin 20.000, tapi saya lupa angkanya berapa, sebelum Krismon. Sekarang bangga dong, saya 1.500.000, 1.600.000, punya 100 gram. And so what? Bisa diapain? Bisa dibanggain doang, hey, kamu tahu nggak saya betapa hebatnya? Tahun 90, saya sudah punya 100 gram, betapa saya waktu itu sultan. Oke, sekarang saya sudah punya nih yang 100 gram dengan nominal 1,5 juta. Kaya? Kaya juga. Gimana ngerasainnya? Ya dipegang-pegang, ditempelin di sini emasnya gitu kan. Tapi kan tetap aja nggak bisa dinikmati hasilnya. Betul. Tidak menghasilkan apa namanya dalam bahasa gantengnya, yaitu adalah arus uang atau disebut recurring income. Ya. Jadi tidak ada uang masuk. Jadi selama dia tidak dijual, ya kita cuma mendapatkan kenaikan portofolio saja. Sama kenaikan harga properti. Kalau properti itu bisa dua sisi. Dia tidur, harganya naik. Dia tidur, menghasilkan uang. Oke. Catatannya bagaimana menghasilkan dari properti, tidur, menghasilkan uang. Harus disewakan. Yes. Kalau tidak disewakan, ya dia akan tetap minta uang sama kita. Loh, kok bisa minta uang, Ryan? Lah iya kan ada biaya maintenance. Yes. Coba itu Michael Jordan 12 tahun yang lalu nggak laku, pasang pelang dijual for sale 450 miliar. Jangan dirawat sampai sekarang. Wah. Itu jangan-jangan begitu datang pilarnya rubuh. Yes, betul. Jangan lupa dengan judul paling awal bahwa properti ditinggalin lebih awet daripada properti nggak ditinggalin. Betul. Tapi bisa bayangkan nggak rumah senilai 5.000 meter ya persegi ya? Betul? Iya, 5.000 betul. 5.000 meter persegi itu gimana cara motong rumputnya coba Ya. kalau misalnya Ngepelnya ya, Mas. ya coba Bayang. tinggal 12 tahun itu di situ sudah buaya sama Godzilla. Coba kita bayangkan dulu Iya, gitu. iya. Nah, emang itu waktu dia potong rumput kira-kira cukup 1 orang? Nggak mungkin Mungkin sih. baru dipotong sini sampai ujung, potong rumput yang ujung udah tumbuh tinggi lagi loh. Iya. Berarti ada maintenance yang harus kita keluarkan. Jangan bayangkan yang 5.000 meter dah. Ya kan kita punya ukuran apartemen biasa gitu ya. Tetap harus ada yang kita maintain di sana. Maintain sekurang-kurangnya apa? Bayar service charge. Kenapa? Kalau enggak liftnya mati. Yes. Bayar service charge. Kenapa? Kalau enggak pintunya hilang, satpam nggak ada. Ya bayar juga untuk yang namanya biaya listrik minimum. Oke, saya pernah bayar. Oke. Nah kalau air, ya nggak ada abodemen, nggak bayar abodemen walaupun biasanya bayar minimum. Ini kita lihat yang apartemen kecil aja loh.
Itu tetap ada biaya yang harus kita keluarkan. Itu adalah bagian dari mempertahankan agar barang itu tetap ya layak pakai atau kita tinggalin lah tiap hari disapu otomatis. Berarti selama kita masa penantian barang ini akhirnya secara portofolio membanggakan, kalau tidak bisa menghasilkan arus uangnya atau recurring income-nya, Mhm. maka properti ini sebenarnya investasi cacat sebelah. Mmm. Kenapa? Kalau emas, dia memang sudah tidak ada namanya menghasilkan anak emas kan nggak ada Iya. kecuali bungkus makanan yang mirip ciki itu toh, anak Mhm. emas tuh zaman dulu ya, zaman sekarang ada gitu. Iya. Tapi kalau misalnya tidak menghasilkan uang dalam keadaan kita tidur, Mhm. propertinya itu tidak diapa-apain, maka akan terjadi cuma dua. Ya akhirnya kita rugi karena maintenance yang tinggi. Mhm. Yang kedua ya kalau nggak Anda tinggali. Tapi kalau Anda tinggali itu properti bukan investasi, tapi sedang mengkonsumsi properti dong. Oke. Kan sesuatu yang kita pakai namanya konsumsi, bener nggak? Mhm. Iya. Nah, properti itu pemahamannya bisa ke sana. Mmm. Dan banyak orang yang hanya fokus, oh, pokoknya kalau saya belum punya properti, saya belum jadi orang. Loh emang kemarin bukan ya? Atau kejadian kah gitu kan? Iya. Nah poin-poin ini tuh yang memang masih lag di masyarakat kita. Mhm. Kira-kira begitu Mbak Audrey. Yes, apalagi mungkin mindset masyarakat Indonesia juga ya, Mas, ya, kalau udah sukses takarannya ya punya punya rumah gitu ya, sama kayak punya mobil gitu ya. Heeh, heeh. Bahkan kalau ada gaji dikit mungkin udah kalau bisa beliin rumah atau cicil rumah dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin masih ada di tengah mindset masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang investasi properti ini juga Mas Ryan mungkin, harus apa ya, kita perhatikan banyak hal karena kemarin tuh Audrey juga sempat melihat komentar-komentar dari netizen gitu ya bahwa percuma nih udah beli rumah, katanya lokasinya akan strategis nih ternyata, nggak tumbuh gitu ya harga pun, stuck gitu ya dan juga mungkin pertumbuhan di sana nggak apa ya, nggak signifikan dan akhirnya membuat Ya, harga tanah juga nggak naik. Nah nanti kita akan bahas di sesi ya, berikutnya ya, sebenarnya gimana ya. sih korelasi harga tanah dengan perkembangan di sekitar. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Dan untuk Anda juga yang mungkin, ingin membeli ataupun ingin investasi properti, setelah ini mungkin kita juga bisa bahas hal-hal apa yang harus diperhatikan supaya tahu, harganya tidak turun drastis gitu ya Mas Ryan ya. Insight gitu ya terkait dengan investasi properti. Nah mungkin, terkait dengan hal yang tadi ya Mas Ryan ya, yang sempat terpotong di sesi sebelumnya, bahwa memang ada beberapa Ya. case di mana, orang sudah berani berinvestasi di properti tapi kok kayaknya tidak ada kenaikan yang signifikan gitu ya. Mungkin tujuan awalnya ingin signifikan tapi melihat mungkin perkembangan sekitar kok kayaknya stagnan dan membuat harga tidak meningkat. Nah, sebenarnya apa sih korelasinya Mas Ryan terkait dengan harga tanah ataupun harga properti dengan peningkatan ataupun pembangunan di sekitar? Iya, kalau kita bicara mengenai teori kenaikan harga ya, itu Mhm. sebenarnya nggak ada teori kenaikan dan penurunan harga lain daripada yang namanya demand and supply. Oke. Jadi cuma satu aja rumusnya, yaitu adalah rumus hukum permintaan dan hukum penawaran. Jadi kalau di dalam satu daerah gitu ya, kita bisa melihat bahwa tiba-tiba sold out lah Mhm. propertinya. Ya berarti kan kita bisa melihat bahwa permintaannya tinggi. Ya. Tapi jangan lupa, permintaan ini atas orang yang mau membeli properti. Oke. Tapi kita lupa bahwa properti itu nature-nya adalah barang yang harus bisa digunakan. Kalau tidak digunakan semuanya hanya beli, berarti semuanya hanya simpan. Mhm. Berarti tidak ada yang namanya demand atas penggunaan properti tersebut. Ya secara otomatis berarti ya harganya cuma harga yang ada dalam bentuk portofolio saja. Mhm. Itu sama seperti beli saham tapi sahamnya tidak liquid, lalu ya harganya mungkin ya harga gorengan saja. Mhm. Karena waktu naik kan pertama mungkin karena jagonya marketing ya. Ya, Emosi pasar sesaat ngelihat betul. bahwa katanya di sana akan dikembangkan dengan adanya taman bermain ya kan, Mhm. gym, klub gym dan juga trek maraton kelas internasional dan juga antariksa kan begitu kan. Oke. Kan iklan-iklan seperti Iya itu iya, membuat tertarik membeli. betul. Tapi ternyata mungkin secara, logika orang sebenarnya nggak mau tinggal, semuanya mau simpan, mau invest. Harganya naik lebih kepada tindakan spekulasi. Mhm. Jadi kalau ada orang yang bilang berjudi di saham, sama berjudi di properti lebih-lebih juga. Oke. Tapi ini bukan artinya menjelekkan properti sama sekali, Iya tidak loh. iya. Tapi saya selalu mengatakan bahwa investasi sesuatu itu harus rasional. Banyak orang ketika mengatakan, "Nggak apa-apa, nggak beli, nggak perlu lihat analis gitu, toh juga nanti harganya naik." Lagi pula kan properti tidak hilang.
ya mungkin lagi beruntung saja tidak hilang. Ya, tapi kalau misalnya tidak dipakai, itu kemungkinannya bisa hilang hilang manfaatnya. Mhm. Kenapa? Ya tiba-tiba ada orang yang ngedudukin tempat tersebut ya kan. Betul. Jangan lupa loh, ada orang kalau beli tanah kosong itu nggak pernah dipakai, nggak dipagerin. Lama-lama satu datang Iya, dipakai, dua datang dipakai. Begitu mau dipakai, kita tolong ya Pak, kita mau pindah, tolong dimintain uang kerohiman. Lah orang tanah saya, ya, kamu pakai nggak permisi, kamu yang selama ini harus bagi hasil karena kamu pakai tanah saya. Dia mhm, lebih galak daripada kita. betul, Itu namanya kehilangan manfaat nilai guna itu dalam mhm, beberapa saat. iya, Habis itu malah suruh bayar lagi kan atas tanah kita. Nah, jadi kita mesti hati-hati dengan cara-cara berpikir tempo dulu yang kayak gitu. Itu sudah mhm, tidak relevan lagi. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai membeli properti itu, mhm, bagaimana agar syaratnya harganya naik dengan wajar dan normal. Kita harus lihat, satu adalah oke ini sold out, tapi yang kedua, oke bener nggak ditinggalin? iya, Oke bener dipakai usaha nggak? Ya, kalau misalnya nggak kunjung-kunjung ditinggalin dan nggak kunjung-kunjung usaha, harganya naik, itu justru malah jadi pertanyaan. mhm, Kenapa bisa naik ya? iya, Gitu. Kadang orang nggak pernah mau tahu know-how itu. Masa bodoh, yang penting kan naik, Ryan. Nggak usah banyak mikir kayak orang pinter aja. Bukan. Justru karena kita bodoh, makanya kita nanya mikir. ya, heeh, Iya, jadi banyak yang suka marah ketika saya iya, bicara begitu. Apalagi saya hari ini kan mungkin rada ngegas ya. Terus saya bilang, mhm, kenapa? Saya bilang, aduh kalau terlalu sabar, nanti lama-lamaan orang nggak sabar juga sama kita. iya, Kasihan juga, kita bicaranya juga harus rasional gitu loh. mhm, Jadi ketika kita melihat adanya demand pada pembelian, harus diperhatikan ada demand nggak dalam pemakaian. Kalau kosong terus-menerus satu kawasan, coba berani nggak? Siapa yang berani tinggal pertama kali ada sebuah klaster, mhm. 100 rumah yang ditinggalin cuma satu. Wah, takut juga Itu ya. bisa ya bukan digorok sih, dirampok, lebih Iya, lebih rentan kan? rentan, betul, Iya dong, ya mhm, dan lagi pula kan akan sulit untuk ada sebuah komunitas yang hidup di sana. iya, Kita ini makhluk sosial, mhm, gitu. Kecuali kalau kita emang udah nggak makhluk sosial, ya mau bertapa silahkan naik atas gunung kan. betul, Iya bener nggak? Nah iya, jadi poin ini tuh mhm, kita harus melihat dua utilisasi ini benar nggak berjalan. Kalau mhm, dua-duanya jalan, harganya akan naik. Harga sewa akan naik, harga beli akan naik. oke, Tapi kalau harga sewanya tidak naik-naik, harga belinya naik. Pertanyaannya, kok bisa ya? Kan nggak ada hubungannya, di mana mhm, hubungannya? Kan logika sederhananya gini, saya sebagai seorang investor properti, mhm, saya sewain propertinya, harganya naik. Lah, saya ketika mau jual, saya bilang, ih ngapain? Orang saya sewain aja ada pembelinya kok. Kecuali mhm, kamu mau beli dengan harga segini. iya, Ya dong? Nah, demikian juga ketika saya sudah beli. Berarti saya akan lihat berapa nilai wajar untuk saya sewakan. Saya mau sewa sekian. Tapi kalau harga sewanya naik terus-menerus, lama-kelamaan kan orang punya pikiran terbalik sebagai penyewa. Ih, mmm, harganya cuma sekian, saya udah bisa beli. Mendingan saya beli ah. Berarti kan crossing tuh dua keinginan tersebut jadi satu. yes, Makanya terjadilah demand and supply yang sehat dalam dua pasar. Pasar jual beli propertinya, pasar sewa menyewa propertinya. mmm, Baru itulah dua manfaat yang memang harus ada di dalam sebuah investasi properti. oke, Banyak oke, orang yang membeli masa depan. iya, Oh iya loh, nanti akan ada pembebasan. Nanti ini tanah berubah jadi jalan tol. mhm, Belok nggak taunya rancangan. Cus ya iya, kan. nggak kena taunya Tapi itu dikit, kan ada terjadi juga. iya, iya, Ya kan? Karena heeh, apa? Karena kena bohong. Ya kan? iya, Lah IKEA salah nggak Ryan? Tuh bener tuh tetangga saya ternyata begitu jadi orang kaya. Iya betul. mhm, Ya kalau hidupnya kecil analisanya gede untung-untungannya namanya sedang judi, berjudi. Tapi bilangnya investasi. yes, Gitu. Jadi heeh, nggak salah sih yang iya, namanya iya, membeli prospek kan betul gitu ya. mhm, Namanya Pak kalau namanya tanah baru dibeli kan baru nanti akan bermanfaat 10-15 tahun lagi betul nggak salah. Ada investasi seperti itu. mhm, Tapi ya selama 10-15 tahun ya jangan dikosongin. Kenapa ya? Mungkin nanti didudukin orang. betul, Ya kan dikaryakan lah, dibuat apa, empang, kolam pancing, ya mhm, kan, untuk taruhnya itu odong-odong, ya kan, kadang-kadang seperti itu, tapi yang terkoordinir buat taman taman sementara, bikin kebun apa gitu, jangan bikin kebun ganja jadi urusan. mhm,
gitu kan. Nah itu caranya bagaimana agar itu bisa menghasilkan dalam keadaan kita masih menunggu kenaikan harga propertinya, harga Yes. tanahnya sih tepatnya. Oke oke, itu jadi hal yang penting ya, yang untuk, kita perhatikan bersama semua listeners. Nah, mungkin ini Ya. aku bahas beberapa pertanyaan juga, Mas Oh, ada Ryan. Banyak pertanyaan, ayo. banyak yang tertarik nih tentang investasi properti. Kali ini Atau mau dari kasih sambit bata ya? Saya ini apaan ngomong ini? ini, dari Bekasi, dari Bapak Ahmad ya. Salam kenal Mas Ryan, tadi Halo. baru di jalan dengerin dan menarik gitu ya. Saya rencana pensiun itu pengen banget invest di properti gitu ya, main di properti. Tapi saya bingung sebenarnya bagaimana sih melihat, harga yang real gitu ya. Takutnya dibohongin sama developer nih. Sebenarnya gimana caranya? Ada saran Mas Ryan? Silakan Mas Ya, Ryan. saya bilang bahwa properti itu kan sesuatu yang nampak dan terlihat ya. Mmm, Oleh karena itulah jangan membeli yang ada di atas kertas. oke. Tapi datanglah ke tempat tersebut, duduklah di situ satu hari, atau kalau di sekitarnya ada tempat yang bisa ada hotel atau apa, tinggallah di sana dalam beberapa waktu. Sehingga kita bisa feel so good atau feel so bad atas tempat tersebut. Mhm, Ya, karena pada akhirnya kan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itulah memang kondisi nyata. oke. Ya harus melihat ke arah sana gitu. Oh iya begini ya. Jadi kita lihat ya, biasa begini ya, yang menyebabkan bisa mengalami kenaikan itu pertama ya kita harus lihat ke sana. Karena bisnis itu apapun juga bukan properti saja, lokasi ya. Mhm. Ya, anak mahasiswa juga kalau dia kagak bisa kuliah tapi dia mau ujian, dia deket anak yang pinter, dia juga lokasi nilainya Betul. dia bagus, ngelihat ya. Jadi sama Yes. bukannya properti doang gitu. Ah. Berarti kalau kita, datang ke sana, kita lihat, lalu kita juga lihat, perhatikan dari daerah tersebut ada success story nggak? Mhm. Lalu memang benar nggak adanya community yang bisa dimanfaatkan, bisa masuk ke sana? Oke. Daerah pinggirannya sudah padat. Wah, ini ada daerah baru dikembangkan. Make sense bahwa ini akan ada distribusi Iya. kepadatan. Mhm. Ya kalau nggak ada semuanya tanah super kosong lah ya bilang, wah ini 20 tahun aja gitu kan. Jadi kita mesti lihat di sana. Lalu bagaimana pemerintah itu punya yang namanya angkutan umum. Mhm. Suka atau nggak suka ya, masyarakat kita apalagi di kota besar seperti kota Jakarta dan sekitarnya, itu terlihat sekali bahwa angkutan umum itu semakin memadai. Betul. Jadi pada akhirnya daerah atau kawasan tertentu itu akan diuntungkan, akan menjadi nilai tambah ketika dia terserempet atau terkena yang namanya angkutan umum itu. Dilewati nih, oke. Ya, Mhm. lama-kelamaan orang akan sadar juga bahwa adanya perlu hidup sehat. Lama-lama sadar juga, bagaimana caranya menjadi lebih baik. Mhm. Jadi angkutan umum itu menjadi salah satu checklist. Oke. Ya kalau udah daerah jauh, angkutan umum nggak ada, modalnya tebar janji doang, ya udah siap-siap ya berinvestasi, tebak-tebak buah manggis, siapa tahu 10 tahun lagi bisa naik. Mhm. Unsur tebak-tebakannya gimana caranya biar enggak, ya tunggu sampai 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 jadi 10 ya tahun. itu. Tapi kan Heeh. orang bilang, "Oh, harganya naik 20 kali lipat." Ya betul. Iya. Selalu ada pro dan kontra Mhm. ya gitu. Jadi kenalilah lokasinya, lalu coba lihat bagaimana mengenai demand dan supply-nya, bukan dari harga naik turunnya properti yang dijual dibeli, tapi dari utilisasi daerahnya. Mhm. Karena pada akhirnya kalau tidak dihuni, semua tidak ada yang mau menghuni, ya sebuah daerah nggak akan mengalami kenaikan. Kenaikannya itu hanya spekulasi saja. Iya. Jual ketemu orang jual, jual ketemu orang jual, beli, jual, beli, jual, beli. Jadi harga naik itu ya cuma karena banyak orang yang melakukan bid over aja, sama kayak saham. Apa Mhm. bedanya beli saham? Sama aja dong. Gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Ahmad. Selanjutnya ini mungkin dari, millennials ya, Mas Ryan Ya. ya. Ini dari Bu Catherine, masih 27 tahun, Umur? lagi cari-cari rumah Mas Ryan katanya Oh gitu iya. ya, untuk investasi juga pastinya dan ditinggali katanya. Tapi, punya opsi untuk pembayaran secara KPR. Nah sebenarnya apa sih untung ruginya Mas Ryan kalau kita investasi properti dengan menggunakan KPR? Silakan Mas Ryan, kita bahas di sesi berikutnya boleh ya Mas Ryan ya? Ini baru mau jawab nih. Soalnya takut kepotong nih ya, sayang Ya. karena mungkin informasinya juga akan berguna, karena kan banyak yang bilang bahwa
generasi milenials dan Gen Z itu sulit banget beli rumah katanya ke depan. Nah, nanti mungkin kita bisa minta tips and trick dari Mas Ryan supaya bisa kebeli rumah gitu ya. Mbak Catherine nih ya, 27 tahun yang sudah memikirkan nih untuk invest properti dan pastinya pengen tahu lebih lanjut sebenarnya worth it nggak sih untuk invest dengan KPR. Silakan Mas Ryan, gimana nih? Ya, kalau teori paling dasar dengan penurunan suku bunga, maka Mhm. KPR itu akan lebih menarik, Oke. akan lebih murah. Nah, jadi tipsnya biasa ketika suku bunga sedang sliding turun, Mhm, maka sebenarnya kita bisa mengambil KPR yang lebih panjang. Ya, tapi mhm. karena ini trennya mengalami penurunan secara berkala gitu ya, Iya. maka mungkin kita bisa mungkin mencari yang fix and cap juga boleh ya. Itu teori dasarnya dulu. Mhm. Tapi ada teori yang lebih filosofis nih yang akan saya coba ceritakan Oke. gitu. Jadi pertama, membeli properti itu untuk ditinggalin harus diakui dengan hati itu bukan investasi keuangan Oke. dan bukan investasi aset, tapi investasi ketenangan batin. Mhm. Wah, saya akhirnya punya properti, punya tempat tinggal. Yes. Daripada saya harus tidur di Sewa pondok dan mertua lain-lain. indah. Iya. Mungkin, PIM mungkin, ya? mungkin, Aha. mungkin. Iya. Wajar saja, itu boleh, siapapun Oke. kan boleh ya. Nah, itu disebut keterangan batin. Ya, tapi coba perhatikan, kalau berdasarkan statistik, dengan gaji yang normal-normal saja, Mhm. kecuali ini adalah triple summa cum laude, ya, Oke. dan lulusannya di antariksa mana gitu ya, maka Iya. gaji mungkin bisa berpuluh-puluh kali lipat daripada standar orang biasa di Mhm. usianya, maka ya kemungkinan properti idaman tidak mampu dibeli dengan uang yang dimiliki pada saat itu. Oke. Impiannya 3 kamar cuma mampu beli yang tanpa kamar. Mhm. Bisa jadi begitu. Karena Iya. kan kita punya spek impian sebuah rumah pasti ada lah. Mhm. Gitu ya. Mau ada kolam renangnya, mungkin ada kuda pacuannya terserah gitu. Tapi Oke. iya harus cerita kan boleh Iya. impian, boleh setinggi Heeh. langit. Jadi nggak kebeli dengan ketika dia masih berada di area usia 20 sampai 30. Secara logika dasar orang berpikir bahwa kalau di 20-30 saya tidak mampu apalagi masuk 40 dan 50. Logika dasarnya seperti itu. Mhm. Nah, tapi masalahnya bila kita paksakan saat ini pun spek yang kita dapat jauh sekali dari yang kita harapkan. Yes. Kalaupun speknya sama, kita akan mengorbankan jarak antara tempat bekerja kita Iya. dengan lokasi yang kita mau beli. Mhm. Akhirnya apa kalau lokasinya terlalu jauh? Jangan lupa time is money. Mmm. Aset paling adil di dunia adalah waktu. Mmm. Mau Warren Buffett, mau Lo Keng Hong, tetap aja 24 jam sehari. Iya. Benar nggak? Mhm. Artinya adalah, iya, kita akan membuang waktu di jalan untuk sesuatu yang kita beli udah berkorban, Mhm. jauh pula, dan buang waktu, yang padahal kita juga, aduh kenapa ya kok dibeli? Banyak begitu. Mhm. Ya, nah, jangan lupa ketika seseorang sudah punya anak, tinggal di suatu daerah, biasanya dia juga punya pertimbangan untuk sekolah anak kalau pindah-pindah. Satu anaknya jadi pusing, Mhm. penyesuaian lagi, bayar uang pangkal lagi. Ya kalau anaknya satu, ya kan, kalau Mmm. ganda campuran, kalau ternyata kesebelasan sepak bola, mau pindahin Oke. semua, ya boleh diuji coba, Iya. gitu. Jadi hati-hati, ini keputusan satu kali tapi masalahnya berentet. Mhm. Sorry ya, ini bukan nakut-nakutin orang beli properti, tapi saya yakin nggak pernah ada yang ngajarin Anda dengan cara saya. Betul. Ya, tapi kan saya bukan iklan properti dan bukan Betul. artinya jangan beli properti loh. Iya iya. Ya, tapi rasional itu penting. Mhm. Investasi tidak rasional itu namanya halusinasi loh. Mhm. Ya, nah sekarang ketika kita bicara begitu, solusinya apa? Ya pertama begini loh. Saya ternyata mendapati sebuah sebuah kesimpulan dari Mhm. usia saya sudah 38, sekarang udah tua juga ya. Yes. Ternyata tidaklah salah ketika kita masih muda tidak memiliki properti untuk kita tinggali. Mmm. Tapi mencarilah properti untuk kita investasikan Oke. yang bisa menghasilkan kembali arus uang buat kita. Loh, terus saya tinggal di mana? Lah ya silahkan mau tinggal kan pilihannya banyak ya kan. Mhm. Mau kita sewa dulu kek, mau kita tinggal di pondok mertua indah kek. Mhm. Tapi menurut saya itu akan jadi lebih banyak waktu kita belajar. Iya iya. Saya kan sudah salah beli, ditinggalin pula, berarti sudah ada hati di dalam. Aduh dijual sayang ya.
Saya malu nih udah kenal kiri kanan tetangga. Kalau saya jual nanti saya disangka nggak punya duit. Jadi kita bertahan pada sesuatu yang sebenarnya kita sendiri tidak nyaman dalam posisi itu loh. Hati-hati, psikologi kita ini lebih kena daripada kondisi duit itu sendiri loh ya. Yes. Jadi ketika kita muda itu mungkin masih banyak salah belok juga. Oleh karena itulah, kenapa sampai harus kita ada di satu tempat dan membuat kita akan semakin sulit untuk bergerak. Bukankah masih muda itu harusnya lebih lincah? Jangan lupa loh, kita KPR 10 tahun. Itu waktu kita tahun ketiga tiba-tiba dapat tawaran kerja yang naik 2 kali lipat. Tapi karena ada KPR yang harus dibayar dengan cicilan yang lain. Waktu mau mengambil keputusan tuh, kalau saya di sono ternyata tidak nyaman. Ya ini sih lebih tinggi 2 kali lipat, tapi perusahaan nggak lebih bonafit dari nama perusahaan saya sekarang. Saya pindah nggak ya? Apa kabar kalau ternyata saya pindah di sana cuma tahan 6 bulan dan habis itu saya nggak punya pekerjaan. Cicilan saya masih jalan. Ya. 7 keliling. Ya, kenapa saya bisa ngomong lancar begini? Udah ini sudah banyak saya membantu teman-teman saya dengan kondisi ini. Jadi kita ini pasti bicara begini ini udah biasa dengan ini gitu. Nah, jadi akan kejadian seperti itu. Jadi kalau kita masih muda, ya sebenarnya kenapa mau jangan sampai membeli sesuatu dan sampai terjebak dalam waktu yang lama dan membuat kita tidak ada menaruh hati di dalamnya, itu akan membuat kita mengambil keputusan itu lebih objektif. Dengan itu, ini ada jual dikit naik 20% tapi nggak terlalu bagus peluangnya, saya tancap, saya jual. Nggak pakai, ini kan sudah pernah ada pahatan patung cinta di dalam kamarnya, ini nggak ada cerita itu. Nggak ada cerita itu, kita jadi objektif, ini harga 20%, tetangga jual sekian, saya jual sekian, saya punya lebih tinggi, karena mungkin Hong Shui lebih bagus, saya jual. Nggak ada kata-kata yang lain-lain daripada hanya mengenai angka di situ. Yes. Gitu. Nah, setelah itu pelan-pelan lah membangun investasi yang dimiliki sampai akhirnya punya properti yang sesuai idaman. Loh, Pak, apa jaminannya kalau ternyata sampai usia 40 dan ternyata saya tidak mendapatkan properti idaman saya? Loh, emangnya yang ditinggali sekarang dalam 20 tahun ke depan akan tetap menjadi idaman Anda propertinya? Kalau sekarang belum punya anak, kamarnya 1. Kalau punya anak 3, kamar mau 1. Coba diuji coba, saya mau tahu. Sulit sekali. Tiap hari masuk barang baru, nggak pernah buang barang keluar. Tiap hari makin hari makin penuh. Tingkat konsumsi kita terhadap space akan semakin besar. Betul. Berarti akan menjadi tidak cukup tempatnya. Berarti spek kita 20 tahun yang lalu kayak antivirus, obsolete. Udah out of date. Gimana tuh mengatasi itu? Dan ternyata cicilannya masih 25 tahun, ayo. Dijualnya susah kayak Michael Jordan. Betul. Nah, kan jadi hati-hati dengan permainan-permainan cara berpikir yang menjebak diri kita sendiri, membuat kita terjebak pada suatu kondisi investasi, tapi kok bukan investasi dan saya jadi tidak objektif ya, gitu loh. Ya, banyak hal yang menarik di sini dan saya Bapak ya, karena saya kan membagikan WA saya. Itu rata-rata itu konsultasi itu cuma 2 yang saya ya di luar, Pak saham apa besok naik itu pikirin lah ya. Pak 2 ya. Pak saya ini properti nggak bisa bayar atau saya nggak laku-laku, mau beli properti saya atau enggak. Yang kedua adalah Pak saya itu terjerat pinjol atau saya nggak bayar kartu kredit, saya gimana cara penyelesaiannya? Benar. Gitu. Jadi ya ini suatu materi yang bagus yang memang nggak berani orang vulgar membicarakan. Tapi kenapa nggak mau berani vulgar membicarakan mengenai properti? Nah, semua investasi memiliki resiko kok. Pasti. Ya, kebetulan aja saya ngasih sesuatu yang terasa kelihatannya negatif. Enggak, saya sendiri saya investasi properti. Saya investasi properti, punya kripto, punya emas, punya saham. Pak duitnya banyak, enggak juga, bukan itu cara berpikirnya. Gitu. Tapi saya akhirnya mengenal diri saya perlu investasi di waktu yang mana, tapi yang mana kan gitu ya. Gitu. Oke, ini juga jadi catatan ya untuk Anda para milenial ataupun yang masih muda-muda gitu ya. Mungkin bisa mencatat tadi ya poin-poin yang harus kita perhatikan sebelum berinvestasi ataupun memiliki rumah sendiri untuk ditempati. Nah, mungkin tersisa sekitar 4 menit lagi nih Mas Ryan, karena ternyata perbincangan tentang investasi properti cukup menarik ya. Mungkin next time kita bisa bahas lagi karena masih cukup luas rasanya. Apa poin-poin penting yang harus kita perhatikan Mas Ryan supaya kasus Michael Jordan ini tidak terjadi juga nih untuk kita yang berinvestasi di properti? Silakan Mas Ryan.
Ya, Michael Jordan walaupun akhirnya kebeli cuma 250 miliar, tetap aja 250 miliar, Bos. Ya kan? Betul. Walaupun hilang setengah deh loh, 250 miliar masih bisa beli Ferrari 10. Iya. Lah, iya, tapi menangnya 12 tahun itu. Kalau dia emang Betul. udah nggak punya duit, dia sudah mati duluan dari Iya, 12 tahun yang lalu loh, jangan betul. lupa. Artinya menandai apa? Menandai mengenai likuiditas yang memang perlu diakui. Mhm. Ada orang terkenal loh yang mau jualan, Iya, berapa banyak follower dia, tiap hari aja dia live di keluar-keluar ya. rumah, Mhm. "Lu mau jual loh, ini loh, gimana loh, kayak begini." Tapi tetap 12 tahun loh. Mhm. Nah, karena itulah properti mahal nggak jaminan orang itu kaya, cuma kelihatan kaya aja secara portofolio, tapi secara cash ternyata dia kering kan mati juga. Ya. Ya, jadi banyak hal yang kita perlu pelajari kembali. Hati-hatilah dengan apa yang kita lihat itu karena ini menjadi sesuatu yang apa ya, blur ya, bahwa memang properti ini adalah unik. Sama seperti emas. Mhm. Kalau emas kan enak nih. Kalau perhiasan bukan investasi, makanya dipakai. Ya, Tapi masa ada emas batangan dipakai dikalungin kan nggak ada, nggak emang ada. kelenengan Serem hati ya. kan nggak ada. Oke, ya, bukan sombong berat kan gitu kan. Iya. Tapi kalau kita yang namanya properti, barangnya satu, Mhm. tapi bisa ditinggalin, bisa dipakai untuk disewakan. Yes. Nah, salah satu cara untuk membuat properti itu menjadi investasi yang sehat, menjadi investasi secara properti yang sehat, yaitu memang harus digunakan. Mhm. Nah gitu. Jadi ini kadang orang tuh apa ngeblur antara nggak dipakai dianggap tetap sebagai investasi. Enggak, itu jadi cuma separuh karena fiturnya properti itu dua. Kalau emas memang fiturnya satu, harga naik baru dijual. Mhm. Tapi fitur properti itu dua, yaitu ditinggal tidur, harganya naik, ditinggal tidur, duitnya datang. Iya. Jadi kalau tidak dipakai satu, berarti dia pincang. Berarti fiturnya nggak dipakai oleh maksimal. Itu seperti orang pakai smartphone tapi cuma buat SMS. Mhm. Ya nggak guna kali pakai smartphone buat apa? Ya. Gitu. Oke, jadi ini menjadi perbincangan yang menarik Small Listeners ya, mengingat juga semoga kasus Michael Jackson ini, Jordan. Michael Jordan gitu ya, sama-sama MG nih. Ya pasti semoga tidak terjadi kepada kita karena kita sudah mendengar insight pada malam hari ini dari Mas Ryan. Next time kita boleh bicara vulgar lagi ya Mas Ryan ya terkait dengan Ya, investasi properti ataupun investasi yang lain. lain. Yes, Iya supaya betul. kita bisa tercerahkan dari point of view yang benar-benar real dan sudah terjadi nyata gitu ya. So, terima kasih Mas Ryan dan juga small listeners yang sudah menyimak. Semoga perbincangan ini menjadi satu hal yang menarik dan bisa mungkin Anda share ke orang-orang yang ingin investasi di properti. Setelah ini akan ada program lainnya yang bisa menemani Anda untuk menumbuhkan karir ataupun karakter Anda. Kalau begitu, kami pamit small listeners, sampai jumpa dan sukses untuk Anda.